Ya, ketemu lagi bersama channel YouTube Suryanullah. Kali ini kita akan belajar tentang tes potensial akademik. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai kemampuan verbal, khususnya pada tes sinonim atau persamaan kata. Perlu diketahui oleh rekan-rekan semuanya bahwa kemampuan verbal ini terdiri dari 4 macam tes. Yang pertama adalah tes sinonim atau persamaan kata. Yang kedua adalah tes antonim atau lawan kata. Yang ketiga adalah tes analogi. Dan yang keempat adalah tes pemahaman bacaan atau wacana. Pada tes sinonim atau persamaan kata, rekan-rekan semuanya sebagai peserta tes akan diuji tentang pemahaman, kemudian tentang padanan kata, dan juga banyaknya kosakata atau vocabulary. Yang tentunya hal ini sangat diperlukan sekali kalau rekan-rekan semuanya memiliki kosakata yang banyak, maka rekan-rekan semuanya akan melalui tes sinonim ini dengan mudah. Oke, kita simak bersama-sama. Berikut adalah contoh-contoh soal pada tes sinonim. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah obesitas. Kata obesitas sama dengan titik, titik, titik. Nah, di sini ada 5 pilihan jawaban. Yang pertama, yang A, kurus, B, tambun, C, tinggi, D, cebol, E, pendek. Kalau kita melihat padanan katanya, obesitas itu adalah apa yang telah kita ketahui tentang obesitas. Obesitas itu kira-kira adalah orang yang gemuk ya. Ya, orang yang gemuk. Berarti kalau orang yang kita sudah memiliki pengetahuan tentang obesitas, tentang orang yang gemuk, di sini ada nggak gemuk? Oh, ternyata tidak ada. Kalau tidak ada, kita cari dulu yang tidak gemuk. Misalkan yang kurus itu berarti tidak. Cebol, pendek berarti sama. Sekarang kita coret. Yang cebol kita coret, kemudian yang pendek kita coret. Karena itu tidak termasuk dalam kriteria yang kita inginkan. Karena sama artinya. Nah, kemudian selain itu, nah, yang kurus dan yang tinggi juga tidak mungkin karena obesitas itu gemuk. Berarti kalau kurus lawan katanya. Berarti yang tepat adalah yang tambun. Karena menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, obesitas itu penumpukan lemak yang berlebihan di dalam badan atau kegemukan yang berlebih. Nah, itulah obesitas. Soal nomor 2. Redup sama dengan titik, titik, titik. Option jawabannya A. Terang, B. Temaram, C. Gelap, D. Mendung, E. Padam. Kita mengetahui kata redup itu artinya sama dengan apa? Redup itu gelap, hampir gelap ya. Hampir gelap. Gelap, terlalu gelap tidak. Berarti hampir gelap. Berarti yang tepat jawabannya kalau terang berarti salah. Kalau gelap berarti sudah salah ya. Mendung atau padam. Sekarang kita lihat. Terang kita coret, berarti bukan itu jawabannya. Mendung juga tidak, karena mendung itu seakan dia mau hujan. Mendung ya. Kemudian padam juga tidak. Padam berarti lampu yang padam. Nah, jawabannya adalah temaram. Temaram. Jadi padanan kata daripada redup adalah temaram. Nah, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, redup itu berawan. Tidak terang, agak gelap karena terlindung awan. Nah, di C itu gelap, itu bukan. Di sini agak gelap. Nah, sama dengan temaram. Oke, sekarang kita lihat yang nomor ketiga.
Relung sama dengan titik, titik, titik. A. Ruang. B. Labirin. C. Dalam. D. Panjang. E. Peluang. Oke, kira-kira apa ini? Relung. Relung hati. Nah, relung hati biasanya. Seperti itu. Oke, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, relung itu lekuk atau jeluk. Lekukan atau jeluk di tanah atau di lereng gunung. Ini sama dengan ruang. Padanan katanya ruang. Kemudian keempat, ambiguitas. Nah, ini kata serapan dari bahasa asing, ambiguitas. Ambiguitas, opsi jawabannya A, pengertian, B, penyimpangan, C, ketidakjelasan, D, kebingungan, E, kacau. Jawabannya apa kira-kira? Ambiguitas. Jadi kalau ada kata serapan asing itu kita jangan memilih kata yang sama, kata awal maupun kata akhirnya. Di sini nggak ada ya. Awal kata akhirnya akhirnya tas, nggak ada ya. Oke, berarti opsi jawabannya ini tidak ada kata awal tidak ada kata akhir as. Ambigu adalah jawabannya ketidakjelasan. Kita lihat KBBI-nya. Ambiguitas itu sifat atau hal yang bermakna dua. Kemungkinan yang mempunyai dua pengertian sehingga tidak jelas nih. Tidak jelas arti sebenarnya apa. Oke, soal nomor 5. Afirmasi sama dengan titik, titik, titik. A. Penegasan. B. Penekanan. C. Penentuan. D. Penerbitan. E. Perlakuan. Afirmasi. Ini sama kata serapan juga. Jawabannya apa? Jawabannya adalah kalau penerbitan ini berhubungan dengan percetakan. Penentuan hasil akhir. Jawabannya adalah penegasan afirmasi itu. Kita lihat KBBI-nya, afirmasi itu penetapan yang positif, penegasan, peneguhan. Nah, itulah padanan kata daripada afirmasi. Ya. Nah, sekarang apa tips dan triknya ketika kita mengerjakan soal tes sinonim ini? Yang pertama, soal-soal sinonim dari kata serapan, jangan memilih jawaban yang memiliki kemiripan bunyi, baik di awal atau di akhir suku kata. Kemudian, yang kedua, perbanyak membaca, terutama Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini harus suatu kewajiban kalau kita menginginkan kosakata yang lebih banyak. Kemudian yang ketiga, yaitu 53% soal-soal tes sinonim adalah dari kata serapan bahasa asing dan bahasa daerah. Sedangkan 17%-nya istilah-istilah pada dunia teknik, kedokteran, sains, pertanian, dan sisanya adalah istilah sehari-hari. Ini tips dan triknya. Jadi, pokoknya sekarang kita kalau ingin menguasai tes sinonim ini, perbanyak membaca. Terutama Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, sekian pembahasan kemampuan verbal untuk tes sinonim kali ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.